Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Afif, NIM C223. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai biologi perikanan dan mengapa kita harus mempelajari biologi perikanan serta aplikasinya di bidang perikanan. Langsung saja kita simak video berikut ini. Apa itu biologi perikanan? Jadi biologi perikanan merupakan suatu kajian mengenai sistem interaksi antara komponen biota perairan, habitat perairan, hingga pemanfaatannya oleh manusia dengan sumber daya yang dapat diperbarui agar terciptanya pengelolaan secara berkelanjutan. Jadi bisa dibilang biologi perikanan itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari proses hidup ikan dari lahir hingga mati sehingga kita dapat mengetahui bagaimana langkah yang tepat untuk pengelolaannya dengan optimal dan berkelanjutan. Terdapat dua cabang ilmu dalam biologi perikanan. Yang pertama ada natural history, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai pengetahuan alam dari ikan, meliputi sejarah, daur hidup, makanan, dan perkembangan populasi. Lalu yang kedua ada dinamika populasi, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai dinamika populasi ikan, pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, stok, dan lain sebagainya. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari biologi perikanan? Jadi dengan mempelajari biologi perikanan, kita dapat mengerti dan memahami sumber daya perikanan, serta bagaimana pemanfaatan sumber daya tersebut secara optimum, sehingga dapat membuat rekomendasi dalam pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Dalam biologi perikanan, kita mempelajari tiga aspek, yaitu pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Pertumbuhan merupakan suatu penambahan panjang, bobot, dan volume pada makhluk hidup. Dengan mempelajari pertumbuhan pada ikan, kita dapat mengetahui perkembangan jenis ikan, pemacu produksi pada ikan, yang menjaga ketersediaan stok sumber daya, mengatur kegiatan penangkapan, dan melakukan pengelolaan penangkapan secara optimum dan yang terjaga. Lalu ada reproduksi atau proses berkembang biak. Dengan mengetahui reproduksi ikan, kita dapat mengetahui proporsi ikan di suatu perairan, tingkat kematangan gonad pada tiap ikan, sehingga kita dapat mengetahui indeks kematangan gonad dan kapan ikan optimum dalam penangkapan. Lalu kita dapat mengetahui pola pemijahan ikan berdasarkan diameter telur, serta menduga produktivitas pada tiap organisme ikan. Lalu yang ketiga ada makanan ikan. Dengan mempelajari apa yang ikan makan dan bagaimana kebiasaan pola makan ikan, kita dapat mengetahui bagaimana ikan dalam mencari makan, bagaimana tingkat selektivitas ikan di suatu perairan, bagaimana persaingan makanan pada suatu lingkungan, hingga jenis-jenis kelompok ikan berdasarkan panjang usus ikan. Dengan mengetahui tiga aspek yang dipelajari dalam biologi perikanan, kita dapat mengetahui waktu optimal dalam melakukan penangkapan, serta daerah penangkapan ikan, jumlah stok populasi, hingga menentukan ukuran dan jumlah ikan yang boleh ditangkap. Semua informasi yang didapat dari biologi perikanan dapat dilakukan dalam upaya untuk menjaga ketersediaan stok di dalam alam, dan kita dapat melakukan pengelolaan yang baik dan optimal, sehingga ketersediaan stok tetap terjaga, namun pemanfaatan secara berkelanjutan juga dapat dimanfaatkan oleh kita. Nah, berikut tadi merupakan sedikit video mengenai penjelasan biologi perikanan dan aplikasinya di bidang perikanan. Semoga dengan mempelajari biologi perikanan, kita dapat melakukan pengelolaan secara optimal dan berkelanjutan sehingga keterjagaan dan ketersediaan stok perikanan tetap terjaga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.